Halo semuanya, kembali lagi di Omdo. Hari ini kita mau ngapain nih? Nah, kita hari ini mau nge-reaction pertandingan timnas U17 Indonesia kemarin lawan Korea Utara. Sepertinya akan seru ya, soalnya dari tampilan-tampilan ini kayaknya bakalan seru buat dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai video pertama. Tapi sebelum kita mulai videonya, kita mau klarifikasi dulu. Kita mau disclaimer bahwa kita tidak mengerti bola sama sekali. Jadi kita berbicara dari sudut kacamata pandang awam. orang awam. Benar. Oke, kita mulai ya. Nih dari judulnya aja udah gagal melaju ke semifinal timnas Indonesia U17 kayak 0-6. Atas Korea Utara. Kita play aja videonya ya. Let's go. Tapi paling tidak ada opsi yang Indonesia Indonesia warna putih. tapi cara dia masukin ke gawangnya keren sih tadi. Keren ya? Iya, biasanya orang kan kalau nendang itu dari sampai berdiri kan kayak agak gitu, keren ya. Ini dia open crossingnya bagus tuh. Tapi menurut kamu nih gimana nih? Kenapa kira-kira Indonesia bisa kalah sampai 6-0 begini nih sama Korea? Sebenarnya karena satu dari yang aku lihat ini ya, kayaknya strateginya Korea Utara tuh lebih rapi daripada kayak kalau Indonesia kan tadi defense-nya tuh gerombol gitu. Nah sebenarnya defense dan pinternya mereka itu juga meskipun defense ada gerombolan gitu dia tetap bisa cari celah kan, makanya dia kicknya nggak selalu high kick kan, bisa dari yang bawah gitu. Wah, itu kenapa bolanya? Mungkin masalah ini nggak sih? Mungkin masalah mental juga berpengaruh nggak sih? Ya biasanya kalau dari awal main udah ngerasa kecil lo sampai ke akhirnya biasanya agak pengaruh ke pertandingan secara keseluruhan situ kayak gitu, bawa bola tiba-tiba kepleset. Ya, aku juga sebagai anak basket nih, walaupun aku nggak main sampai ke luar negeri begini ya, tapi mental tuh perlu banget sih. Iya, Ya, harus pede. Harus pede gitu. Wah, kita juga ada harus skill. pede menang benar. Iya. Tuh kan karena mereka tuh kan juga orang yang bilang ada mental block. Mental block tuh apa tuh? Mental block itu jadi ketika kita sudah ada di satu fase, misalnya kita lagi tanding kayak gini nih, kita lihat lawan kita tuh jago, terus kita langsung ngasih kotak di dalam pikiran kita, langsung bikin tembok kayak kayaknya nggak bisa menang deh, kayak mereka tahu jago. Oke, udah minder duluan iya, gitu ya. Itulah. I see. Itu video pertama ya, itu udah kayak karena kayak Korea Utara tuh permainannya cukup tajam sih menurut aku, makanya se-defense segerombol apa-apa kayak tadi dia pegang lagi bawa bola bener-bener tau-tau bisa kepleset bolanya. Tapi ngomong-ngomong, kamu nonton full nggak pertandingan kemarin atau cuma highlight doang? Aku nonton highlightnya aja sih, kan aku nggak tidur sampai malam karena pertandingan jam 9 baru mulai kemarin live-nya. Begitu kita coba lihat kali ya beberapa gol dari highlight pertandingan kemarin. Let's go. Gitu sih, makanya karena sebenarnya defense gerombol itu memang nggak selamanya bisa menentukan pertahanan yang kuat ya. Kalau misalnya dia pinter kayak tadi nembus defense-nya tetap aja nggak bisa. Defense gerombol tuh apa sih maksudnya? Bisa jabarin nggak? Aku soalnya nggak ngerti nih defense gerombol tuh apa. Kalau ini sependek pengetahuanku defense gerombol tuh jadi kayak kalau misalnya Indonesia misalnya nih kayak tadi ada satu strikernya dia atau misalnya orang udah bawa bola, nah terus semua langsung ngerumunin datengin orangnya misalnya buat ngalangin bolanya gitu. Tapi kayak ini ya, kayak tarakam gitu ya, yang di lapangan-lapangan di jalan gitu ya. Iya, yang kayak gitu. Jadi kayak lihat bola langsung semua datengin bolanya, tapi nggak was-was sama sekitarnya. Iya, nggak aware lah. Iya, kan padahal bisa aja dia nyari dia passing ke orang yang rekan timnya yang defense lagi nggak rapat. Tuh. Kita coba skip-skipin kali ya, biar cepet ya. Ayo kita coba. Nah tuh kan kayak gini. Kayak gini tuh. Wah, pemain kita didorong gitu. Personal banget sih. Iya, kadang ini kayak serangan mental, iya, intimidasi mental. Tapi memang sebenarnya kalau main kayak gini, kalau dianggap kayak over serious tuh memang karena pressure juga sih ya. Jadi orang kan part of the game juga sih harusnya kalau olahraga begini. Ini mau apa ini? Penalti kah? Enggak, dia ini tendangan sudut ya, corner. Tuh kan tuh Tuh iya, makanya mereka tuh
mereka tuh kayak udah tahu gitu loh, kayak maksudnya udah prediksinya tuh tepat gitu. Jadi kayak sebelum masukin ke gawang tuh udah prediksi dulu kira-kira aku harus nyerangnya tuh di titik ke yang mana gitu. Jadi pas dia tendang, kipernya tuh pasti nggak nyampe ke sudut itu. Kita mau cek sekali lagi nggak nih gol yang tadi nih ya? Boleh, Kita ayo ulangin lihat ya. deh. Soalnya tadi kayak cepet banget gitu nggak sih, kayak Iya, dari nggak- satu nggak- itu, nggak iya kelihatan. yang dia corner terus tiba-tiba langsung masuk aja gitu ke gawang. Makanya itu sih. Makanya lebih ke arah ke tertekan mentalnya sih. Mentalnya kecil duluan ngeliat mereka. Nah, tuh kan kayak gitu tuh. Ini banyak kan orangnya. Nah, Corner kita lihat. itu semua ngikutin bola sampai nggak aware sama ini yang tadi, iya kan? Orangnya tuh terlalu fokus sama bolanya, terus nggak ngeliat kalau ternyata yang dapat bola dari tendangan itu yang itu justru yang Ya nggak mungkin pemain dijaga. Indonesia juga nggak nyangka sih kalau headernya dikira bakal kena gitu. Iya. Ternyata nyampe di paling belakangnya. Iya. Nggak bisa di lebih- finishing. Iya, makanya lebih ke arah itu sih, mereka pinter cari peluang. Kita ganti ke next video kali Iya, ya. ayo kita lihat. Di Pantai Korea Utara 6-0 selesai sudah perjuangan Garuda Muda di Piala Asia 17. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, jadi pelajaran juga buat Indonesia. Benar. Nggak apa-apa. Maksudnya kan Indonesia kan bakal tetap melaju ke Piala Dunia juga kan di bulan November kan. Betul. Jangan kecil hati. Jadi kayak mungkin harus lebih dipersiapkan lagi taktiknya, mentalnya segala macam. Betul. Jangan sampai kita juga minta tolong nih buat netizen Indonesia, jangan dihujat, tetap dukung timnas Ya, kita. betul. Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Iya benar. Kan ada hikmahnya jadi. Ini kita harus bangga juga loh, maksudnya sampai sejauh for the ini. first time Indonesia masuk Ya. timnas. Betul. Masuk timnas, Sejauh- masuk Piala Dunia. Iya, sejauh ini kayak ini keren sih. Kan namanya juga belajar ya, kayak gini-ginian juga kan pertandingan kan masalah strategi juga, masalah mental gitu kan. Sebelum ketemu lawan tuh sama pas udah face to face sama lawan tuh kan feelnya beda gitu atmosfernya. Makanya harus selain persiapan taktik, persiapan teknik, persiapan mental Mental juga penting. banget. Harus pede. Yang paling penting sih dukungan dari Iya. fans-fansnya timnas sendiri sih. Betul. Sebenarnya dukungan moral juga penting banget Benar untuk banget. membangun semangatnya timnas kita lagi gitu. Tapi kita udah bangga juga sih udah masuk Iya. Piala Dunia kan. Iya, makanya, dan maksudnya untuk lawan sekeren sekelas itu terus Indonesia bisa berhadapan sama lawan yang keren itu kan juga sesuatu yang keren. Jadi Iya. belajarnya jadi lebih banyak justru. Bahkan timnas U17 kita diapresiasi sama timnas senior kita gitu. Oh, mereka udah masuk Piala Dunia Keren. duluan gitu, memang keren banget. Kita coba Tetap bangga. Kita lihat Next kali ya. Yes, berikutnya. Apa ini? Oh, nangis. Oh, ini sampai nangis nih. Kasihan. Tapi memang karena itu sih, karena kan ngebawa pride negara juga kan. Mereka Iya. kalau misalnya mengalami hal seperti ini kan adalah rasa gak berhasil gitu. Bukan pasti ada sih, bakal ada juga. Iya. Pasti bakal ada sih sebenarnya Iya. kalau rasa sedih ya. Soalnya kan Bawa nama negara. bawa nama negara juga, kebanggaan juga. Bukan Iya. cuma negara, orang tua juga. Iya, segala macam. karena mukanya juga pada tertekan gitu. Iya. Tapi it's okay. Tapi nggak apa-apa, kita tetap dukung. Kita tetap dukung dan tetap bangga. Benar. Tetap bangga sama Indonesia. Kita next mungkin. Iya, let's go next. Apa ini? Oh, tuh karena mereka Diserang bertubi-tubi ya. Iya. Dari udah dikasih pressure di awal, dapat satu Iya. gol. Di Dan babak golnya- pertama juga 2-0 gitu. dan golnya yang nggak bisa diprediksi karena gerakan mereka tuh selalu unpredicted gitu. Jadi kayak nih gimana nih gitu. Ya masih ada rasa itu. Ya mungkin pemain Indonesia juga nggak siap dengan permainan cepat dari Iya. Korea Utara juga gitu. Iya, karena mereka passing kayaknya nggak terlalu lama nggak sih? Kayak maksudnya passing 1-2 langsung masuk Ya mungkin dan berani passing jauh. Dan selalu dapat gitu ada passing jauh juga. tapi sepengetahuan aku long pass tuh sangat riskan banget. Iya, karena kan kalau misalnya nggak perhitungannya nggak pas malah nggak nyampe ya bukan nyampe ke tim. Tapi mereka bisa handle pas seperti apapun modelnya dan pasti masuk. Wajar sih, ya belajar intinya nggak apa-apa karena kayak intinya gitu tadi ngeliat bola langsung dikerubungin bolanya padahal belum tentu yang dapat bola itu yang masukin
Karena nyatanya mereka nggak kayak gitu kan, kayak abis 5 bola pasti baru masuk. Tapi sebenarnya karena apa ya, mungkin di babak pertama juga udah dikasih 2-0 sama pemain forwardnya gitu kan. Jadi keburu kecil Udah duluan. keburu kecil hati dia, Iya. mungkin begitu ya. Iya sih, makanya mentalnya itu yang penting sih, tetap harus pede. Oke, kita next ke video terakhir. Iya, Ini video terakhir. Oke, nih kita tetap bangga. Iya, kita harus tetap bangga sama timnas kita ya, gitu Iya ya. betul. Udah sampai perempat final Perempat di final Asian itu, Cup loh. udah mantap. Gak apa-apa lah, Apa? gak apa-apa, namanya belajar. Tuh. Nah, mereka karena sebenarnya mereka juga nggak ragu nyerang, nggak ragu ngambil langkah, makanya ya itu sih tadi balik lagi mental. Bener. Kayak mental mereka udah tebel banget sih. Ya, kita kan sebenarnya kita nggak tahu juga apa yang terjadi di sana gitu. Jadi cuma lihat dari reaction. Iya, Kalau mungkin betul. kita nonton full full pertandingannya, mungkin kita bisa ngerasain juga gitu apa Tapi mereka emang rasain juga. selalu tegang nggak sih kalau kompetisi gitu, karena biasanya nih memang kalau kompetisi kan orang tuh terdorong untuk menang gitu, karena tuh harus menang kayak gitu. Namanya ketika ketemu tantangan tuh kayak gimana ini kayak gitu, langsung pesimis gitu biasanya, karena emang orientasi tuh harus menang kayak gitu. Jadi memang sebenarnya itu mental yang bagus untuk bisa mikir harus menang, tapi kadang-kadang at some point justru itu malah jadi burden buat diri sendiri gitu. Jadi kayak mungkin memang harus disesuaikan aja nggak sih, maksudnya yang penting percaya diri. Mungkin lebih ke misalnya ya aku sebagai dulu main basket juga nih, sempat ikut pertandingan juga. Ya, kalau aku udah sering ikut pun tetap adrenalin rush gitu, kayak nggak bener-bener kayak nggak bisa kontrol gitu. Gugup pasti ada. Iya. Sesak napas itu pasti, setiap pertandingan itu pasti ada gitu. Nah mungkin ya karena ya aku juga paham sih sebagai yang kita olahraga juga, iya. aku bisa ngertiin lah keadaan di sana gitu. Karena aku kan juga, kalau aku belum pernah ikut olahraga yang atletik ini kan. Aku pun kalau lomba biasa lomba yang matematika, yang kayak gitu sih. Itu pun ada pressure karena ngeliat lawan yang kayak istilahnya lawan siap, tapi kok aku kayak orang panik sendiri ya, ngeliat sekitar kayak dia kok kerjanya kayak bisa, kok kayak gak bisa kayak gitu. Kayak mungkin emang akan selalu ada deh kayak di mental block seperti itu. Dan memang harus diatasi, dan kita tidak boleh berhenti mendukung timnas kita. Maksudnya kalah itu bukan sesuatu yang harus dihujat kayak kenapa harusnya gini harusnya gitu, kan kita nggak main, jadi kan kayaknya kan Kita nggak bisa, kita nggak berhak hujat juga sih sebenarnya. Kita tetap tahu. bisanya kita dukung aja gitu loh. Nah buat teman-teman juga nih, teman-teman Omdo, kita dukung terus timnas kita. Semoga nanti di Piala Dunia bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman. Sobat Omdo, bagi kalian yang nggak mau ketinggalan tren dan berita-berita hits, kalian harus wajib subscribe ke channel Omdo di YouTube, plus nyalain lonceng notifikasi. Bye-bye!